Halo, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Next. Yang pertama ada Alfi, lalu Anastasia, lalu saya sendiri Irsyad, kemudian yang terakhir Siva. Next. Introduction. Ingvar Kamprad mendirikan IKEA pada usia 17 tahun sekitar tahun 1943. Pada awalnya dia membeli produk dalam jumlah yang sangat banyak. Dari situlah ide IKEA muncul. Dia menjual barang-barang banyak tersebut dengan harga yang terjangkau. Pada tahun 1945, IKEA diiklankan untuk pertama kalinya. Dan pada tahun 1948, beberapa mebel dibuat oleh pekerja lokal di hutan dekat rumahnya. Kampret juga sudah mulai memasukkannya sebagai salah satu barang yang dijual oleh IKEA. Kampret merilis katalog IKEA pertama pada tahun 1951 dan terus berkembang secara eksponensial di seluruh dunia. Next. Kemudian growth. IKEA telah menggunakan pemasaran gerilya dalam berbagai cara yang menarik untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. IKEA telah menginstalasi banyak produk-produk terkenal di banyak kota, termasuk New York, Sydney, London, dan Paris. Instalasi ini dipajang di berbagai tempat. Konsumen mempercayai produk IKEA dikarenakan dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang tinggi. Konsumen terus membeli produk IKEA yang membuat perusahaan sangat menguntungkan dan menarik perhatian di pasar furniture. Tapi kemungkinan persaingan yang ketat di lapangan tetap ada. Contohnya seperti S hardware, informal, solution, dan lain-lain. Next. Kemudian maturity. Pada titik ini, IKEA berada di tahap akhir kesuksesan produk. IKEA mengalami pertumbuhan pasar yang cepat berkat model sederhana dan kualitas tinggi. IKEA terjamin membuat dapat bertahan pada pasar saat ini, terutama pasar furniture. Next. Berikut adalah gambar produk life cycle IKEA yang timeline dari 1943 hingga saat ini. Next. Next ada keberhasilan IKEA. IKEA berhasil menjadi pemain global dalam pasar furnitur, mulai dari diboikot dari negaranya sendiri secara konspiratif sebelum ke Polandia hingga berhasil bangkit dan menjadikannya lebih kuat. IKEA memiliki metode marketing yang menjadi senjatanya dalam berbisnis furnitur. Selain itu juga memiliki inovasi yang membuatnya sukses merajai industri furnitur. Tentu saja ada inovasi yang dilakukan IKEA untuk membuatnya berbeda dan unggul dibanding toko furnitur biasa. Strategi produk dan produksi salah satu keberhasilan dari IKEA. Yang pertama, ikut menari bersama dinamika zaman. Mereka menjual produk-produk furniture yang smart, ramah lingkungan, berkualitas, sehingga zaman bergerak dinamis dan IKEA ikut menari dalamnya tanpa kehilangan strategi produksi mereka. Yang kedua, ada efisien ongkos produksi. Efisien produksi tersebut bisa dilakukan dengan membuat pabrik produksi di daerah terpencil, sehingga biaya produksi menjadi rendah. Yang terakhir, menggunakan bahan baku berkualitas. Mereka berhasil mendapatkan akses ke bahan baku dengan kualitas yang sama dengan pesaingnya dan mengolahnya dengan biaya sekecil mungkin. Next ada strategi katalog pemasaran. Yang pertama, katalog lengkap dan kreatif. Strategi pemasaran IKEA adalah kreativitasnya. Katalog IKEA didesain dengan menarik sehingga mampu membawa pelanggan untuk datang langsung ke toko. Yang kedua, memanfaatkan database pelanggan. IKEA memanfaatkan betul database pelanggan. Mereka mencatat tiap identitas dan pelanggan mereka. Yang ketiga, promosi untuk semua produk. Strategi promosi IKEA betul-betul memenuhi semua segmen masyarakat dalam menjajakan produknya. Next ada inovasi-inovasi. Yang pertama ada impulse buying untuk meningkatkan penjualan. IKEA memanfaatkan impulse buying untuk membeli secara spontan. Yang kedua, living room untuk pengalaman belanja yang berbeda. IKEA mendisplay produk furnitur dalam set lengkap menyerupai kamar atau living room. Melalui cara display ini, konsumen bisa melihat produk dari dekat, menyentuh, atau bahkan mencobanya. Yang terakhir, menghadirkan one-stop service untuk kenyamanan pelanggan. Sebagai terobosan baru dan demi kenyamanan, IKEA juga menambahkan restoran pada beberapa cabangnya untuk memberikan one-stop service bagi konsumen. Next. Yang pertama ada questioning. Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti apakah harga pengiriman furniture bisa dipangkas? Apakah bisa melakukan DIY pada produk furniture? Apakah produk furniture bisa dibongkar pasang? Pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut membuat perusahaan IKEA mencari solusi. Dengan begitu, IKEA bisa melakukan inovasi yang kreatif dan mewujudkan semua sehingga menjadi lebih hemat dan praktis. Yang kedua, observing. IKEA memperhatikan beberapa hal seperti bahwa mahalnya produk furniture diantaranya adalah karena ukuran, material, dan mobilitas atau distribusinya. Yang kedua, IKEA juga memperhatikan sifat konsumen yang impulse buying. Yang ketiga, memperhatikan kenyamanan konsumen seperti menyediakan restoran dan membuat display furniture yang nyaman dan unik. Yang ketiga, ada networking.
IKEA melakukan networking melalui IKEA Bisnis dengan menawarkan inspirasi dan layanan perencanaan yang fungsional, berkualitas, nyaman, dan terjangkau bagi pemilik usaha kecil, menengah, usaha rintisan, dan pemilik usaha lainnya. Dengan adanya IKEA Bisnis Forum menjadi wadah dan solusi yang tepat bagi pemilik usaha. Di sini para anggota bisa saling berbagi cerita mengenai usaha dan membangun jaring bisnis. Selanjutnya ada experimenting. IKEA melakukan eksperimen seperti membuat produk furniture yang bisa dibongkar pasang agar lebih rapi dan kompak, juga memangkas biaya pengirimannya. Lalu membuat ruang display yang menyerupai labirin untuk mendorong konsumen melakukan impulse buying. Yang ketiga, menciptakan augmented reality agar para konsumen dapat melihat barang secara online sebelum membelinya. Lalu yang terakhir ada associating. Bekerja sama dengan pengusaha sosial, orang-orang yang menggunakan inovasi untuk mengatasi masalah sosial dan menggunakan bisnis sebagai sarana untuk menciptakan perubahan. Melalui kerjasama ini, IKEA mendukung pengusaha sosial agar lebih mandiri. Artinya memberi kesempatan kepada orang-orang di beberapa komunitas termiskin di dunia untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan dan mengembangkan keterampilan bisnis lokal di pasar global. Selanjutnya, saat ini kita ketahui teknologi sudah semakin berkembang dan sudah banyak juga perusahaan yang bertransformasi ke ranah digital. IKEA pun tentunya mengejar transformasi tersebut. Pada tahun 2019, IKEA telah meluncurkan aplikasi AR dan sekarang juga sedang melakukan pengembangan teknologi 3D dan Artificial Intelligence atau AI. Usulan yang kami berikan juga tentunya memiliki hubungan dengan teknologi. Yang pertama ada robot service chart, di mana ini bekerja pada bagian warehouse dan bekerja seperti personal assistant customer yang terkonek langsung ke akun customer melalui aplikasi IKEA. Para customer akan didampingi untuk mencari dan mengambil barang yang dibutuhkan. Robot service juga akan mengantarkan barang hingga ke mobil dan kembali ke station dock secara otomatis. Tentunya akan membantu dan memudahkan customer dalam mencari ataupun membawa barang terutama yang besar dan berat. Yang kedua, ada Scan Pay and Go, di mana memiliki cara kerja yang sama seperti kasir. Scan Pay and Go akan memudahkan customer melakukan proses transaksi di IKEA menjadi lebih cepat dan menghindari antrian panjang saat akan membayar. Customer hanya perlu men-scan barcode yang terdapat pada barang yang dibutuhkan melalui aplikasi IKEA di HP atau alat scanner yang disediakan. Selanjutnya, barang tersebut akan otomatis terdata dan customer akan dapat langsung membayar menggunakan e-wallet ataupun kartu kredit. Barcode pada barang yang sudah di-scan pun dapat mendeteksi apakah barang tersebut sudah dibayar atau belum saat keluar melewati sensor toko. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.